Nah, sahabat tani semua, untuk meningkatkan dan menetralisir tingkat keasaman tanah, setelah kita lakukan pengujian, apakah tanah kita terlalu asam ataupun terlalu basah, maka yang idealnya yang harus kita pastikan berada pada skala level 6,5 sampai 7,0. Jika di bawah itu atau lebih daripada itu, maka kita harus mengambil tindakan menetralisir atau meningkatkan atau menurunkan pH tanah agar berada pada skala level yang kita kehendaki, yaitu antara 6,5 sampai 7,0 tadi. Nah, bagaimana cara meningkatkan dan menetralisirnya? Kalau pH tanah kita terlalu asam, maka banyak cara yang bisa kita lakukan, namun kali ini kita akan bahas tentang cara yang paling umum saja yang digunakan, yang paling gampang, yaitu dengan menggunakan kaptan atau kapur dolomit. Nah, kapur pertanian, yang kapur dolomit atau kapur pertanian ini banyak sahabat tani bertanya, kita dapat di mana? Ini kita bisa dapatkan di toko-toko obat pertanian terdekat. Nah, kapur dolomit ini untuk meningkatkan atau menetralisir tingkat keasaman tanah. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita menggunakan kapur dolomit ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara ditabur, dan yang kedua dengan cara dikocor. Nah, kalau dengan cara ditabur ataupun dikocor, kita harus memberikan kapur dolomit ini sesuai dengan dosisnya, sahabat tani. Ya, jangan asal-asalan, karena kebanyakan saya lihat memberikan kapur dolomit hanya seadanya saja, dan itu tidak akan memberi efek nantinya. Sementara setelah kita lakukan pengujian, umpamanya hasil kita lakukan pengujian pH-nya berada pada skala level 6,0, kemudian ingin kita tingkatkan kepada angka 7,0, maka dosisnya antara 6,0 ke 7,0, berarti kita butuh tingkatkan satu skala level. Nah, untuk meningkatkan satu skala level itu ada dosisnya, tidak boleh sembarangan ya sahabat tani. Nah, contoh seperti ini tabelnya sudah saya buat. Nah, kemudian kalau kita mau tingkatkan satu skala level, berarti kita butuh 366 gram per meter persegi per rumpun. Nah, demikian juga berikutnya. Nah, ini bisa di screenshot ini tabelnya untuk panduan sahabat tani. Nah, ini dalam hal pemberian kapur dolomit kalau dengan sistem ditabur. Ya, jangan asal-asalan, karena nanti percuma. Kita butuhnya meningkatkan satu, kita berikan hanya setengah, apalagi seperempat, tidak akan menjawab persoalan. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga juga. Nah, karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka harus diberikan sesuai dengan dosisnya. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara dikocor. Nah, kalau dengan cara dikocor ini dosisnya 1 kg kapur dolomit direndam ke dalam 10 liter air. Nah, direndam dulu, dibiarkan selama 1 kali 24 jam, baru nanti airnya kita ambil untuk kita siram ke masing-masing rumpun tanaman pisang kita. Ya, jadi ingat 1 kg kapur dolomit dicampur dengan 10 liter air. Nah, kalau banyak punya drum yang 200 liter, berarti kita butuh 20 kg kapur dolomit dan airnya 200 liter. Nah, kita rendam saja, kita biarkan selama 1 kali 24 jam. Nah, nanti cukup diambil airnya saja, baru kita siram ke masing-masing tanaman kita atau tanaman pisang kita tadi. Ya, jangan pakai ampasnya. Ampasnya itu nanti buat plaster tembok saja. Nah, antara sistem kocor dengan sistem tabur, mana yang bagus? Memang yang bagus itu sistem kocor, sahabat tani. Kenapa? Kalau sistem kocor ini akan mampu terserap dengan baik langsung pada tanaman kita. Di samping itu juga tidak membuat lahan atau tanah kita menjadi padat. Nah, beda kalau kita sering melakukan dengan sistem tabur secara terus-menerus, bisa mengakibatkan tanah atau lahan kita juga menjadi keras. Nah, maka kita bisa sesuaikan. Kalau di musim penghujan, kalau intensitas hujannya memang padat, ya berarti bisa kita berikan dengan pola ditabur. Tetapi kalau intensitas hujannya sudah jarang, tanahnya masih sempat mengering, bisa kita berikan dengan pola sistem dikocor, atau terutama di musim kemarau bisa kita menggunakan sistem kocor. Nah, ini sahabat tani tentang cara kita mengaplikasikan serta dosis yang digunakan dalam penggunaan kapur dolomit. Ya, jangan asal-asalan. Dan tadi pemberian kapur dolomit tadi usahakan 2 minggu sampai 3 minggu sebelum kita lakukan proses pemupukan, ya, biar pupuk yang kita berikan pada tanaman pisang kita tidak sia-sia, tidak percuma,
Karena kalau pH-nya tadi, kalau pH-nya terlalu asam atau terlalu basa, maka dia tidak akan mampu menyerap pupuk yang kita berikan, sehingga akan terbuang percuma. Nah, ini yang harus diperhatikan sahabat tani.